Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur di hadapan Bapa, yang dimana atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari ini hingga sampai pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi rema dan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
yang terambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang kedua. Sekali lagi 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Begini firman Tuhan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, dan yang selalu ingin akan dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini subtema kita adalah mau diajar. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, mengapa seorang Rasul Petrus menuliskan ayat ini? Mengapa Rasul Petrus mengajak kita untuk menjadi seorang sama seperti seorang bayi yang baru lahir? Mengapa Rasul Petrus tidak mengatakan, jadilah sama seperti orang tua? Tapi kenapa harus menjadi bayi yang baru lahir? Sebelumnya kita harus tahu sifat dari seorang bayi, ciri-ciri dari seorang bayi yang baru lahir. Seorang bayi yang baru lahir, dia memiliki sifat ramah dan suka bergaul, suka berbagi, dan senang belajar atau rasa ingin tahunya besar. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita juga adalah bayi-bayi rohani. Kita juga adalah orang-orang rohani yang baru dilahirkan. Karena kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Di ayat yang pertama di sana berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Di sana di ayat yang pertama berkata apa? Ada suatu kata yang menarik perhatian kita, yaitu buanglah. Suatu kata buang, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari semua pernah membuang sesuatu. Sesuatu yang kita buang pasti suatu yang memang tidak berguna lagi, Bapak Ibu. Begitu juga dengan dosa. Begitu juga di saat kita sudah dilahirkan baru, di saat kita sudah membuang setiap dosa kita, ingat, itu adalah barang yang memang tidak berguna lagi. Itu adalah tabiat yang memang tidak berguna lagi, Bapak Ibu, yang patut untuk kita tinggalin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Begini firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maksud ayat ini Bapak Ibu, kalau kita cuma fokus dalam terjemahan baru ini saja, mungkin sulit untuk kita mengerti Bapak Ibu. Tetapi di sini saya telah mendapat dari terjemahan lain yang mengatakan apa? Karena siapa yang mempunyai hati yang mau diajar, kepadanya akan diberikan lebih pengertian. Dan siapa yang memiliki kerinduan, yang tidak memiliki kerinduan akan firman, bahkan yang ada padanya diambil. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di saat kita memiliki hati yang benar-benar mau diajar, di saat kita memiliki hati yang benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pengertian yang banyak. Tetapi di saat kita tidak merindukan kebenaran firman Tuhan, di saat kita tidak mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, firman-Nya berkata apa? Bahkan yang ada pada kita pun akan diambilnya. Karena kenapa? Apapun yang kita punya, itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan juga tidak akan segan-segan untuk mengambilnya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan seorang yang memiliki rasa egois yang tinggi, tidak akan pernah bisa bertumbuh secara rohani. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena di subtema kita itu mau diajar. Seorang yang memiliki rasa keegoisan, dia tidak akan bisa diajar. Karena kenapa? Dia akan tetap bertahan pada prinsipnya. Dia akan tetap bertahan pada pendapatnya. Itulah sebabnya, marilah kita memiliki hati yang benar-benar mau diajar. Marilah kita memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan marilah jauhkan keegoisan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di sini saya memberikan tokoh Alkitab, dua tokoh Alkitab. Yang pertama Musa, yang terambil dalam Keluaran pasalnya ke-18 ayatnya yang ke-13 sampai ke-27. Tapi saya tidak membacakan keseluruhan Bapak Ibu, tapi satu hal yang bisa kita ambil dari kisahnya Musa ini. Siapa sih Musa itu? Musa adalah seseorang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Tapi di saat mertuanya Yitro memperingati dia, di saat mertuanya Yitro memberikan masukan kepada si Musa, Musa mendengarkan. Musa mau untuk diajar. Musa mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Kita harus memiliki hati yang benar-benar mau diajar. Yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Apolos. Siapa yang tidak tahu Apolos? Mungkin di Kisah Para Rasul, nama Apolos sering disebutkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18,
Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 dan ke-26. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Nah, seorang Apolos juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia adalah seorang yang fasih lidah. Dia adalah seorang yang tahu kebenaran. Tetapi di saat Aquila menegur dia, di saat Aquila menyatakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Apolos, Apolos tidak pernah sakit hati. Malahan dia menerima teguran dari seorang Aquila. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya mengajak kita, marilah detik ini, hari ini kita memiliki hati yang mau diajar. Marilah kita lebih fokus lagi untuk Tuhan Bapak Ibu. Karena kenapa? Seorang bayi yang baru dilahirkan pasti mau untuk diajar. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu yang sudah dilahirkan baru, yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Marilah kita memiliki hati yang benar-benar diajar. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami bacakan pada malam hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan baru, menjadi rema baru dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.